Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hamdani dari kelas RA 5 Manajemen semester 3, berkampus di Universitas Primagraha, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS dari Bapak dosen pengampu, yaitu Muhammad Teguh Setiadi SEMM, CTMP, CMC, CPGAM, CPLM, CIB. Adapun penjelasan tentang materi di sini, yaitu saya akan menjelaskan tentang materi dari MK Teori Ekonomi yang diampu oleh Bapak Teguh Setiadi. Di sini teori ekonomi memiliki 5 materi, yaitu 1 materi konsep dasar ekonomi mikro. Nah, kita langsung saja ke materi yang pertama, yaitu konsep dasar ekonomi mikro. Yaitu mempunyai ruang lingkup dan definisi ilmu ekonomi. Yang disebut ruang lingkup dan definisi ilmu ekonomi tersebut, ilmu ekonomi telah berkembang selama berabad-abad, terutama sejak Adam Smith menerbitkan bukunya pada tahun 1776 yang menjadi dasar ekonomi modern. Nah, ilmu ekonomi juga memiliki batasan yang tidak jelas dan sering berubah-ubah, sehingga definisinya bisa kontroversial. Di sini juga ada pernyataan positif dan pernyataan normatif. Pernyataan positif yaitu menggambarkan fakta tentang kondisi ekonomi yang terjadi dan bisa diuji kebenarannya. Contoh, jika pendapatan naik, permintaan barang elektronik juga ikut meningkat. Atau teknologi pertanian yang maju menyebabkan harga pertanian turun. Nah, yang kedua, pernyataan normatif, yaitu melibatkan nilai-nilai dan etika, membahas apa yang seharusnya terjadi. Contoh, berapa nilai tukar dolar yang ideal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi? Berapa coba? Pertanyaan ini sulit diuji karena bergantung pada nilai-nilai yang subjektif. Baik, poin selanjutnya yaitu alat-alat analisis ekonomi. Di sini terdapat 5 poin, yaitu pertama analisis regresi, kedua model ekonomi, yang ketiga analisis SWOT, yang keempat indeks harga, yang kelima analisis cost benefit. Terus next, di sini ada berbagai cabang, yaitu cabang utama ilmu ekonomi. Ada 2 cabang, ada 2 poin maksudnya. Yang pertama, mikroekonomi, berfokus pada perilaku individu dan perusahaan dalam pengambilan keputusan. Nah, jadi fokus pada perilaku individu di sini dapat memanajemen suatu perusahaan dalam pengambilan keputusan, baik dalam keputusan kepemimpinan ataupun pemimpin yang ingin mengambil alih suatu keputusan pada progres perusahaan tersebut. Kedua, yaitu poin dari cabang utama ilmu ekonomi, yaitu makroekonomi, yang berfokus pada indikator ekonomi agregat dan bagaimana kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi perekonomian nasional atau global. Next, selanjutnya yaitu tingkah laku penjual dan pembeli. Di sini tingkah laku penjual dan pembeli dominan mempunyai berapa ya? Ada 6 poin. Poin-poin tersebut yang menjadikan tingkah laku penjual dan pembeli sinkron dalam berdagang dan berniaga. Adapun di situ dari konsumen, dari si penjual, dari tawar menawar barang ataupun dan sebagainya. Adapun yang poin pertama yaitu penetapan harga dan strategi pemasaran, respon terhadap permintaan. Yang ketiga yaitu referensi dan pilihan. Yang keempat, keterbatasan anggaran. Yang kelima, perilaku konsumen. Apa sih permasalahan dalam pokok ekonomi?
permasalahan dalam pokok ekonomi yaitu meliputi tiga masalah. Tiga masalah di sini yang bercakup yaitu kelangkaan, pilihan, dan distribusi. Kelangkaan apa sih dalam permasalahan ekonomi yang pokoknya ya? Kelangkaan, misalnya apa sih yang langka dalam permasalahan ekonomi? Pertama, sumber daya terbatas, sementara kebutuhan manusia tidak terbatas, menciptakan dilema dalam pemilihan dan alokasi sumber daya. Misalnya kelangkaan air gitu ya. Sulit air dalam suatu daerah, kita dapat melihat kesulitan dalam mencari sumber mata air ya. Adapun daerah-daerah yang sulit dijangkau air, dia memerlukan suatu tangki ataupun wadah-wadah yang cukup besar lah untuk menampung sebuah sumbangan air dari pemerintah. Sekarang banyak contohnya air-air yang sulit dari masyarakat sampai memerlukan beberapa mobil tangki, mobil air untuk menyumbang ke daerah tersebut. Itu merupakan suatu permasalahan pokok ekonomi yang disebut kelangkaan. Kelangkaan apa? Kelangkaan air, sulit air di daerah tersebut. Nah, yang kedua, masalah pokok ekonomi yaitu pilihan kita, masyarakat ataupun suatu ormas yang disebut sebagai apa ya, suatu tindakan yang agar memilih kita untuk mempunyai keputusan yang tepat. Contohnya masyarakat harus membuat pilihan tentang bagaimana menggunakan sumber daya yang terbatas yang berimplikasi pada biaya kesempatan. Apa sih yang membuat kita memilih dalam suatu biaya kesempatan ataupun sumber daya yang terbatas yang berimplikasi? Masyarakat harus punya pilihan tersendiri, harus punya pendirian dalam pemilihan tersebut. Yang ketiga, poin dari permasalahan pokok ekonomi yaitu distribusi. Nah, distribusi di sini bagaimana mendistribusikan barang dan jasa agar dihasilkan memenuhi kebutuhan masyarakat secara asli. Nah, distribusi contohnya kerja buruh tani, buruh misalnya dalam bentuk pemasyarakatan mah ada barang-barang yang harus dipekerjakan, orang-orang yang harus dipekerjakan. Distributor tersebut mempunyai langkah-langkah yang harus diambil alih oleh sebuah direktur ataupun donatur dan sebagainya. Next, jenis-jenis alat analisis ekonomi juga dapat dicontohkan dalam grafik dan kurva dalam masalah ekonomi ataupun statistik. Nah, jadi jenis-jenis dan alat analisis di sini mempunyai dua jenis, yaitu grafik dan kurva. Grafik dan kurva di sini masalah misalnya contohnya ada yang menaik, ada turun. Zigzag lah. Statistik juga sama, cuman beda penyebutan doang. Next, di sini adapun pertanyaan positif dan pernyataan normatif, yaitu pernyataan yang pertama, pernyataan positif, pernyataan faktual yang bisa diuji kebenarannya dengan membandingkan dengan kenyataan. Contoh, tingkat pengangguran saat ini adalah 7% dari yang bekerja. Terus yang kedua, pernyataan normatif. Pernyataan normatif di sini mempunyai subjektif yang mencerminkan pandangan tentang apa yang seharusnya terjadi. Contoh, pemerintah seharusnya menaikkan upah minimum untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja. Di mana pekerja bisa bekerja dengan baik dan benar, disitulah pemerintah harus menaikkan upah minimum ataupun gaji pokok untuk para pekerja, supaya para pekerja mendapatkan kebutuhan yang layak lah, kebijaksanaan yang tepat dari atasan ataupun pemerintah. Next, perbedaan ekonomi mikro dan ekonomi makro. Apa sih perbedaannya? Yaitu ekonomi mikro merupakan cabang ilmu ekonomi yang mempelajari kegiatan ekonomi dan dari perspektif individu seperti konsumen, rumah tangga, dan perusahaan.
Yang selanjutnya ekonomi makro, yaitu merupakan cabang ilmu ekonomi yang mempelajari tentang perekonomian secara keseluruhan, termasuk kinerja, perilaku, dan proses pengambilan keputusan. Ekonomi tingkat nasional. Next. Alternatif sistem ekonomi, apa sih alternatifnya sistem ekonomi di sini? Adapun poin-poinnya yaitu ada empat poin. Yang pertama ekonomi sosialis, yang kedua ekonomi nasionalistik atau kapitalisme negara, yang ketiga ekonomi populis, yang keempat ekonomi syariah ataupun ekonomi Islam. Di sini ekonomi sosialis adalah praktik di mana negara lebih banyak mengontrol perusahaan, penguasaan ekonomi dibandingkan dengan sektor swasta. Yang kedua, ekonomi nasionalistik ataupun kapitalisme negara adalah ideologi yang mendukung intervensi negara dalam mekanisme pasar. Yang ketiga yaitu ekonomi populis, yaitu mempunyai pendekatan kebijakan ekonomi yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan dan kepentingan rakyat secara langsung, seringkali dengan janji-janji yang berorientasi pada kepentingan jangka pendek. Adapun poin yang terakhir yaitu ekonomi syariah ataupun Islam adalah alternatif yang unik karena berpijak pada nilai-nilai moral dan ibadah dalam setiap transaksi ekonomi, pada populisme dan independensi nasional. Menginjak kepada materi yang kedua, yaitu materinya elastisitas permintaan dan penawaran. Adapun penjelasannya yaitu elastisitas dalam ekonomi, yaitu konsep penting dalam ekonomi yang mengukur seberapa responsif suatu variabel ekonomi terhadap perubahan variabel lainnya. Konsep ini juga membantu kita memahami bagaimana perubahan harga, pendapatan, ataupun faktor lain mempengaruhi permintaan dan penawaran barang juga atau jasa. Dalam presentasi ini kita akan membahas berbagai jenis elastisitas, termasuk elastisitas permintaan, elastisitas penawaran, dan juga elastisitas silang, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Adapun elastisitas permintaan di sini yaitu mengukur seberapa responsif jumlah barang yang diminta oleh konsumen terhadap perubahan harga tersebut. Rumus elastisitas permintaan ialah mencakup presentasi perubahan jumlah yang diminta bagi presentasi perubahan harga. Elastisitas permintaan dapat diklasifikasikan menjadi elastisis D intelasis garis bawah D kurang 1 dan unit elastis 1. Adapun elastisitas permintaan di sini yaitu mencakup 3 poin. Poin pertama yaitu elastis, perubahan harga menyebabkan perubahan besar dalam jumlah yang diminta, contoh barang mewah. Yang poin kedua yaitu inelastis, yaitu perubahan harga menyebabkan perubahan kecil jumlah yang diminta, contohnya kebutuhan pokok. Poin yang ketiga yaitu unit elastis, yang berpengaruh terhadap perubahan harga yang menyebabkan perubahan proporsional dalam jumlah yang diminta. Berlanjut ke poin yang kedua yaitu elastisitas penawaran. Jadi elastisitas penawaran di sini mengukur seberapa responsif jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen terhadap perubahan barang harga tersebut. Rumus elastisitas penawaran mirip dengan elastisitas permintaan, tidak beda jauh ya. Jadi klasifikasinya elastisitas penawaran juga serupa. Jadi elastis, inelastis, dan unit elastis, dan elastisitas sempurna. Nah, situ ada contohnya. Elastisitas penawaran juga di sini mempunyai 3 poin lagi ya di dalamnya, termasuk faktor waktu, biaya produksi, dan kompleksitas produksi. Yaitu
Faktor waktu dalam jangka pendek penawaran cenderung elastis, dan dalam jangka panjang penawaran bisa lebih elastis karena produsen dapat menyesuaikan produk. Biaya produksi. Jika biaya produksi meningkat, penawaran pun menjadi lebih elastis. Ketersediaan sumber daya yang sudah membuat mudah penawaran lebih jelas dan elastis. Kompleksitas produksi. Ya. Barang yang memerlukan proses produksi kompleks cenderung memiliki penawaran yang lebih inelastis. Nah, jadi poin yang ketiga yaitu elastisitas silang. Elastisitas silang di sini mengukur bagaimana perubahan harga suatu barang mempengaruhi permintaan terhadap barang lain. Rumus elastisitas silang adalah persentase perubahan jumlah permintaan barang kali dibagi persentase perubahan barang Y. Elastisitas silang positif menunjukkan barang substitusi, sedangkan elastisitas silang negatif menunjukkan barang komplementer. Nah, elastisitas silang di sini mempunyai 3 poin lagi teman-teman. Jadi barang yang pertama barang substitusi. Nah, barang substitusi di sini jika harga kopi naik. Nah, contohnya jika harga kopi naik, permintaan teh meningkat. Yang kedua barang komplementer. Jika harga mobil naik, permintaan bensin turun. Elastisitas silang negatif. Nah, yang ketiga elastisitas silang di sini yaitu barang tidak berhubungan. Perubahan harga satu barang tidak mempengaruhi permintaan barang lain, yaitu elastisitas silang 0. Terus ke elastisitas pendapatan. Elastisitas pendapatan mengukur seberapa besar perubahan pendapatan konsumen mempengaruhi permintaan suatu barang. Rumusnya adalah persentase perubahan jumlah yang diminta dibagai persentase perubahan pendapatan. Elastisitas pendapatan dapat mengklasifikasikan barang menjadi barang normal, barang inferior, dan barang mewah. Nah, di sini saya jelaskan barang normal dan barang inferior dan barang mewah. Barang normal ialah permintaan meningkat seiring peningkatan pendapatan, tetapi dengan kecepatan yang lebih lambat. Contoh, makanan pokok dan pakaian biasa. Nah, poin yang kedua yaitu barang inferior. Barang inferior yaitu permintaan menurun ketika pendapatan meningkat. Contoh barangnya yaitu barang murah ataupun berkualitas rendah. Ia dapat menurun apabila barang tersebut tidak ada alokasi permintaan si pembeli. Tidak ada penawar dalam berdagang. Poin yang ketiga ialah barang mewah. Permintaan meningkat lebih cepat daripada peningkatan pendapatan. Contoh, perhiasan, mobil mewah. Terus, faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan. Beberapa faktor utama yang mempengaruhi elastisitas permintaan adalah persediaan barang, substitusi, proporsi pendapatan yang digunakan, waktu kebutuhan barang, dan definisi pasar barang dengan banyak substitusi cenderung memiliki elastisitas tinggi. Barang yang memakan porsi besar dari pendapatan konsumen biasanya lebih elastis dalam jangka panjang. Permintaan cenderung lebih elastis. Substitusi, ya, faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan di sini mempunyai 4 poin ya. Poin di sini yaitu mencakup substitusi, pendapatan, waktu, dan kebutuhan. Faktor yang selanjutnya yaitu yang mempengaruhi elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, termasuk waktu, biaya produksi, ketersediaan sumber daya, spesifikasi produk, kapasitas produksi, regulasi pemerintah, dan tingkat persaingan di pasar. Dalam jangka pendek, penawaran cenderung inelastis karena produsen sulit menyesuaikan produksi dengan cepat. Ketersediaan sumber daya yang mudah dan biaya produksi yang fleksibel meningkatkan elastisitas penawaran. Nah, di dalamnya mempunyai beberapa poin yaitu faktor, waktu, biaya produksi, sumber daya, dan kapasitas produksi. Pengaruh pada elastisitas, waktu jangka panjang lebih elastis, biaya
biaya produksi, biaya fleksibel meningkatkan elastisitas, sumber daya ketersediaan mudah meningkatkan elastisitas, dan kapasitas produksi yaitu kapasitas tinggi meningkatkan elastisitas. Baik, kita berlanjut ke materi yang ketiga, yaitu masalah ekonomi. Masalah ekonomi di sini mempunyai 3 poin juga, yaitu yang pertama kelangkaan sebagai sumber masalah, yang kedua masalah pokok ekonomi, dan yang ketiga masalah ekonomi modern. Nah, kita bahas satu-satu di sini. Yang pertama yaitu kelangkaan sebagai sumber masalah, mempunyai kelangkaan sumber daya mengandung 2 pengertian. Yang pertama, alat pemenuhan kebutuhan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan, dan yang kedua untuk mendapatkan alat pemuas kebutuhan memerlukan pengorbanan yang lain. Yang selanjutnya, faktor penyebab kelangkaan. Nah, di sini ada faktornya, kawan. Faktor yang pertama yaitu kebutuhan manusia terus meningkat, sedangkan sumber daya alam yang baru belum ditemukan. Nah, bagaimana kebutuhan manusia akan terus meningkat sedangkan sumber daya alam yang baru belum ditemukan? Coba. Nah, yang kedua, sebagai manusia kita mempunyai sifat serakah. Nah, bahaya di sini nih. Akibatnya ketersediaan sumber daya alam tidak ada efek jerah bagi kita semua sebagai umat manusia yang mempunyai sifat serakah. Yang ketiga, persediaan sumber daya alam terbatas. Baik, yang keempat yaitu kemampuan manusia untuk mengolah sumber daya alam terbatas. Selanjutnya yaitu macam-macam kebutuhan manusia. 1. Kebutuhan berdasarkan intensitas, 2. Kebutuhan primer, dan 3. Kebutuhan tersier. Yang selanjutnya masalah pokok ekonomi. Masalah pokok ekonomi adalah masalah yang sering muncul ketika sumber daya yang tersedia ataupun terbatas untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Masalah ini selalu muncul dalam kehidupan sehari-hari. Alat pemuas kebutuhan. Nah, berlanjut ke alat pemuas kebutuhan. Di sini barang dan jasa adalah kedua alat pemuas kebutuhan yang memiliki pengertian yang berbeda. Nah, barang adalah alat pemuas kebutuhan yang berwujud, misalnya nasi. Nah, untuk memenuhi kebutuhan pangan. Adapun jasa adalah pemuas kebutuhan yang tidak terwujud, misalnya jasa dokter maksudnya, untuk memenuhi kebutuhan kesehatan. Terus masalah ekonomi modern. Di sini masalah ekonomi modern mempunyai masalah ekonomi yang semakin luas dan rumit, akibatnya meningkatnya peradaban manusia. Yaitu di sini poin tersebut yaitu masalah ekonomi yang dihadapi setiap masyarakat di era modern meliputi apa, bagaimana, siapa, pelaku produksi, dan untuk siapa. Nah, kesimpulannya dalam materi ketiga ini, masalah ekonomi adalah terbatasnya sumber daya untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak memerlukan tanggung jawab bersama dari berbagai pihak untuk mengatasinya. Pemerintah memiliki peran utama dalam memberantas masalah ekonomi melalui kebijakan fiskal, moneter, dan regulasi yang efektif. Berlanjut ke materi yang keempat, yaitu teori biaya dan penerimaan. Di sini kita akan menjelaskan pengertian teori biaya dan penerimaan adalah konsep penting dalam ekonomi dan manajemen yang berfokus pada analisis biaya dan pendapatan dalam pengambilan keputusan. Teori biaya tersebut dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu biaya variabel, biaya total, dan biaya marginal. Next, yang tujuan dari teori biaya dan penerimaan. Di sini teori biaya dan penerimaan tujuannya mempunyai 7 poin, yaitu poin pertama optimalisasi keputusan produksi, poin yang kedua analisis profitabilitas, dan poin yang ketiga pengendalian biaya, dan yang keempat penetapan harga, poin yang kelima perencanaan dan anggaran, yang keenam juga evaluasi kinerja, dan yang ketujuh ialah strategi pemekaran. Berlanjut ke materi yang kelima, yaitu teori produksi dan kegiatan perusahaan. Di sini yang dimaksud teori produksi dan perusahaan yaitu topik penting dalam bidang ekonomi dan manajemen bisnis. Memahami konsep dasar produksi, faktor-faktor produksi, dan tujuan serta bentuk-bentuk kegiatan perusahaan sangatlah vital bagi kesuksesan dan keberlanjutan suatu organisasi. Pengertian
yaitu teori produksi mencakup 3 bagian. Bagian yang pertama transformasi input menjadi output, yaitu teori produksi menjelaskan proses pengubahan input seperti bahan baku, tenaga kerja, dan modal menjadi output berupa barang ataupun jasa yang bernilai. Yang kedua, efisiensi dan produktivitas. Teori produksi berfokus pada bagaimana perusahaan dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam produksi. Yang ketiga yaitu optimalisasi penggunaan sumber daya alam. Optimalisasi penggunaan sumber daya, teori produksi membantu perusahaan menemukan kombinasi input yang optimal untuk memaksimalkan output dan keuntungan. Next, tujuan kegiatan perusahaan. Tujuan kegiatan perusahaan ini memaksimalkan keuntungan, memenuhi kebutuhan pelanggan, menjaga keberlanjutan usaha, menciptakan nilai tambah. Kita bahas satu-satu tujuan tersebut. Tujuan yang pertama ialah sebagian besar perusahaan adalah untuk menghasilkan laba yang optimal melalui kegiatan produksi dan penjualan. Tujuan yang kedua memenuhi kebutuhan pelanggan, yaitu perusahaan harus dapat memahami dan memenuhi kebutuhan serta preferensi pelanggan dengan baik. Tujuan yang ketiga yaitu menjaga keberlanjutan usaha, yaitu perusahaan harus dapat bertahan dan berkembang dalam jangka panjang melalui manajemen yang efektif. Adapun tujuan yang terakhir ialah menciptakan nilai tambah. Perusahaan harus mampu menciptakan nilai tambah tinggi seluruh pemangku kepentingan termasuk pemegang saham, karyawan, dan masyarakat. Adapun bentuk-bentuk kegiatan perusahaan yaitu mencakup 4 poin. Poin di sini ya, termasuk yang pertama produksi. Produksi kegiatan mengubah input menjadi barang atau jasa yang bernilai. Poin yang kedua perdagangan. Kegiatan jual beli produk atau layanan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Poin yang ketiga yaitu jasa. Kegiatan penyediaan layanan yang memberikan manfaat bagi konsumen. Poin yang terakhir yaitu logistik. Kegiatan penyimpanan, penanganan, dan distribusi barang ataupun jasa. Baik, kendala dan tantangan dalam produksi. Kendala dan tantangan dalam produksi ini mempunyai 4 poin, yaitu poin yang pertama keterbatasan sumber daya. Perusahaan harus mengatasi kendala terkait bahan baku, tenaga kerja, modal, dan teknologi yang terbatas. Yang kedua, fluktuasi permintaan. Perusahaan harus beradaptasi dengan perubahan permintaan pasar yang dinamis. Poin yang ketiga yaitu persaingan kompetitif. Persaingan kompetitif, perusahaan harus bersaing dengan kompetitor untuk merebutkan bangsa pasar. Poin yang keempat yaitu regulasi dan kebijakan. Perusahaan harus mematuhi berbagai peraturan dan kebijakan pemerintah yang berlaku. Di sini ada kesimpulan dari materi yang kelima ataupun materi yang terakhir, yaitu kesimpulannya teori produksi dan kegiatan perusahaan merupakan topik penting dalam manajemen bisnis, memahami konsep dasar, faktor-faktor produksi, tujuan, dan bentuk-bentuk kegiatan perusahaan, serta mengelola sumber daya secara efisien dan efektif dapat membantu perusahaan mencapai keberhasilan yang berkelanjutan. Nah, mungkin cukup sekian dari presentasi tugas UTS saya. Kita akhiri dengan mengucapkan lafaz alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin cukup hanya itu yang saya dapat sampaikan dan saya presentasikan tugas UTS dari dosen pengampu Bapak Teguh Setiadi. Kurang dan lebihnya mohon maaf jika ada salah. Wajarlah, manusia bukan nabi boy. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.